langkah mengejutkan datang dari Indonesia. Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi digugat secara pidana atas dugaan genosida terhadap etnis Rohingya. Apakah ini awal dari proses hukum internasional besar? Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, ke Kejaksaan Agung di Indonesia. Gugatan tersebut menuduh pemimpin militer Myanmar itu melakukan tindakan genosida terhadap etnis Rohingya dengan menggunakan prinsip hukum internasional. Laporan ini diajukan pada Senin, 6 April 2026, oleh sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk penyintas Rohingya Yasmin Ullah dan Direktur Myanmar Accountability Project, Chris Gunness. Sejumlah tokoh Indonesia juga turut terlibat, seperti Marzuki Darusman, Bushro Mukodas, hingga Bivitri Susanti. Para pelapor menyatakan akan menghadirkan berbagai bukti, mulai dari pengusiran paksa, pembunuhan, hingga kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya, kelompok tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Menariknya, laporan ini menjadi yang pertama kali diterima berdasarkan KUHP baru Indonesia, yang memungkinkan penerapan asas yurisdiksi universal. Artinya, kejahatan berat seperti pelanggaran HAM bisa diadili di Indonesia, meskipun terjadi di luar wilayah negara. Menurut Reuters, langkah ini disebut sebagai tonggak penting dalam perjuangan panjang Rohingya untuk mendapatkan keadilan. Pihak Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriyatna, menyatakan bahwa laporan tersebut akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Namun, penerapan KUHP baru untuk kasus lintas negara masih akan dikaji secara mendalam. Di sisi lain, dampak konflik Myanmar juga dirasakan langsung oleh Indonesia. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menyebut konflik ini memicu tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang dan gelombang pengungsi ilegal ke Indonesia. Sementara itu, Heru Susetio menjelaskan bahwa krisis ini berakar dari Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang mencabut status kewarganegaraan Rohingya. Akibatnya, mereka menjadi kelompok tanpa negara dan terus mengalami pengusiran secara sistematis. Sebagai informasi, militer Myanmar di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing dituduh melakukan operasi besar pada tahun 2017 yang memaksa lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Para korban melaporkan berbagai pelanggaran berat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan massal, hingga pembakaran permukiman. Namun hingga kini, pihak junta Myanmar membantah tuduhan genosida tersebut dan belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan yang diajukan di Indonesia. Langkah hukum ini bisa menjadi preseden penting dalam penegakan HAM global. Akankah Indonesia menjadi panggung keadilan bagi korban Rohingya? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.